Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Saiful Anwar. Di sini saya sebagai pembimbing kalian dalam pembelajaran matematika online ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang jenis-jenis bilangan. Ya. Jenis-jenis bilangannya itu apa saja ada bilangan kompleks, ada bilangan irasional, ada bilangan bulat dan lain sebagainya. Itu kalian sudah belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang di kelas 7 ini kita akan memfokuskan pada bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat ini nanti kita apakan ya? Kita cari operasinya. Jadi operasi bilangan bulat. Operasi yang di sini yang dimaksud bukan operasi seperti yang di dokter-dokter itu ya, bukan. Ya, jadi operasi di sini yang dimaksud adalah operasi bilangan. Jadi bilangan itu kan angka. Angka itu kalau kita operasikan ya. Nah, operasinya seperti apa? Ini kalian pasti tahu. Operasinya contohnya seperti tambah, kurang, kali, bagi dan lain sebagainya. Itu adalah operasi bilangan ya. Oke, nah langsung saja. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi kita berdoa terlebih dahulu agar kalian nanti dapat memahami pembelajaran ini dengan baik gitu ya. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita mulai. Nah, sekarang yang kita pelajari di sini itu adalah operasi bilangan bulat serta sifat-sifatnya ya. Jadi sifat-sifat operasi bilangan bulat. Oke. Yang pertama ya, sebelum kita masuk ke situ sebenarnya kita harus ingat-ingat dulu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan ya yang terdiri atas himpunan bilangan. Apa itu himpunan itu nanti kalian akan pelajarinya di bab selanjutnya. Himpunan itu adalah kelompok ya, kelompok bilangan ya, bulat negatif. Jadi bilangan bulat negatif itu kayak -1, terus -2 ini ya. Di sini sudah disampaikan -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat negatif. Terus koma 0, nah di 0 itu termasuk bulat ya, jelas ya, 0 itu kan bulat ya. Dan himpunan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu apa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Itu disebut pengertian bilangan bulat ya, gitu. Nah, sekarang bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, kalau garis bilangan bulat itu ya ini semua ya, mulai 0, 1 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, -1, -2, 3. Nah, itu semuanya adalah bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat itu digambarkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang operasi pada bilangan bulat ya. Operasi pada bilangan bulat ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama itu penjumlahan ya, yang kedua itu pengurangan, yang ketiga perkalian, keempat pembagian, yang kelima adalah akar kuadrat dan akar pangkat ya. Itu adalah operasi-operasinya. Jadi operasi bilangan bulat itu sebenarnya ada 6 ya. Yang I ini kan 2 ya. Yang pertama akar, yang satu adalah pangkat, tapi itu dijadikan satu, nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan belajar tentang penjumlahan sama pengurangan serta sifat-sifatnya, gitu ya. Nah, ini yang harus kalian pahami di sini mengoperasikan bilangan bulat. Yang kedua itu ada sifat-sifatnya. Yang ketiga ini operasi kuadrat, pangkat 3, akar kuadrat, akar pangkat 3 yang bulat ya. Dengan n-nya itu bulat, pangkatnya bulat. Oke. Kita lanjutkan. Yang pertama operasi pada bilangan bulat penjumlahan. Di sini kita langsung menggunakan contoh ya. Saya yakin kalian di SD itu sudah mempelajari tentang penjumlahan sama pengurangan. Itu saya yakin betul kalian sudah paham betul ini ya. Apalagi penjumlahan sama pengurangan bilangan bulat ya. Ini agak kesusahan nanti di bilangan pecahan. Nah, itu juga akan kita pelajari. Oke, misalnya penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan ya. Garis bilangan tadi, contoh garis bilangan. Nah, misalnya saya punya contoh 3. Hitunglah penjumlahan -3 dan -4. Lah, karena bilangan bulat itu juga ada yang negatif ya. Di sini kita pakai contoh yang negatif. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya gini. -3 itu kan kita titik pusatnya adalah 0 ya. Kita titik pusatnya adalah 0. 0 ke -3.
karena min berarti arahnya ke kiri ya, karena min berarti arahnya ke kiri ini. Nah, ini ya, dari min 3 terus itu dijumlahkan lagi min 4. Nah, dari min 3 ini kita mulainya dari min 3 sekarang, soalnya tadi sudah min 3 ya, dari 0 ke min 3. Terus dari min 3 ini ditambah min 4, berarti dia ke kiri 4 ya. 1 2 3 4, maka hasilnya adalah min 7 ya, seperti itu. Ini juga di SD juga sudah pernah ini ya, tapi ini kita menggunakan garis bilangan. Oke, kita lanjutkan sekarang kalau penjumlahan tanpa garis bilangan ya. Penjumlahan tanpa garis bilangan seperti apa ya. Oke, misalnya saya punya 3 tambah min 3 ya. Ini diperhatikan dulu, kalau ada 3 tambah min 3 itu kan hasilnya 0 ya. Itu kalau di menggunakan garis bilangan, min 3 itu kan positif 3 itu kan ke kanan, kita ke kanan sebanyak 3. Terus min 3 ditambah min 3 itu ke kiri ya. Jadi kita melangkah ke kanan sebanyak 3 kali, terus balik lagi ke kiri sebanyak 3 kali, maka kita akan kembali ke titik awal ya. Itu adalah titik awal tadi apa, yaitu 0 ya. Jadi 3 tambah min 3 itu 0. Terus begitu juga di bawahnya yang min 2, kalau kita melangkah ke kiri sebanyak 2 ya, min itu kan melangkah ke kiri sebanyak 2 kali, terus ditambah 2 itu kan positif, berarti melangkah ke kanan 2 kali, maka kita akan kembali ke titik 0 itu. Nah, ke titik awal atau 0 itu ya. Sehingga itu kan apa disimpulkan kalau dalam rumus itu adalah kalau ada A tambah min A itu hasilnya adalah 0 ya. Dengan memperhatikan konsep A tambah min A itu sama dengan 0, maka kita bisa menyelesaikan soal-soal berikut ya. Soalnya mana? Misalnya ini, hitunglah tanpa menggunakan garis bilangan. Jika ada 2 tambah min 7 itu berapa ya. Penyelesaiannya ya, perhatikan penyelesaiannya. Oke, 2 tambah min 7 nah, 2 tambah min 7 ya, jawabnya karena 2 ditambah min 2 kita harus mencari nolnya ini ya. 2 tambah min 2 ya, itu kan sama dengan 0 ya, saya kasih coret-coretan ya. Nah, 2 itu biar jadi 0 kan harus tambah min 2. Nah, kalau ke kiri sudah diambil 2, berarti ke kirinya kurang berapa? Kurang 5. Kita kan butuhnya min 7. Kita jalan ke kirinya itu butuhnya adalah 7 kali. Ya, kita sudah ambil 2 dulu. Kenapa ambil 2? Kita samakan dengan yang depannya. Ya, karena depannya itu adalah 2. Jadi kita ambil 2 dulu. Berarti kita melangkah ke kiri 2 dulu. Ya. Pertama kita melangkah ke kanan 2, terus kita melangkah lagi ke kiri 2. Karena kita sudah melangkah ke kiri 2, berarti sisanya itu adalah kita melangkah ke kirinya adalah sebanyak 5. Makanya ini min 5. Ya, jadi 2 ditambah min 7 hasilnya adalah min 5. Kenapa? Soalnya ini itu hasilnya 0. Ya, gitu bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya sifat-sifat penjumlahan sekarang, sifat-sifat penjumlahan. Ya, yang pertama itu adalah sifat tertutup. Apa sih maksudnya tertutup itu ya? Apa maksudnya tertutup itu? Perhatikan contoh berikut. Jika ada 2 tambah 9, hasilnya berapa? 11 ya. Di sini sudah ada ya. 2 tambah 9 itu adalah 11. Nah, 2 itu tadi bilangan bulat ya kan? 2 kan bilangan bulat. Ini bilangan bulat ini ya. 9 juga bilangan bulat. Nah, 2 bilangan bulat, 9 bilangan bulat. Nah, hasilnya itu kan 11 ini. Nah, 11 itu juga bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ditambah bilangan bulat ya, bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat, itu maksudnya tertutup. Nah, jadi dia nggak beralih kaidah, maksudnya dia nggak beralih tempat. Kalau dia awalnya bulat kok dioperasikan dengan bulat, ya dia tetap bulat gitu ya. Nah, itu arti dari tertutup. Jadi bunyi sifat tertutup itu apa? Untuk setiap bilangan bulat A, bilangan bulat A itu terserah pokoknya dia bulat, dan B ya, jadi ada A dan B itu bilangan bulat. Kalau kita tambah itu menghasilkan C misalnya, maka C itu pasti juga bulat. Nah, itu maksud dari tertutup. Lawannya bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat itu lawannya adalah pecahan ya. Lawannya bulat itu pecah ya.
Kalau kita punya bilangan bulat apapun ya, kalau kita tambahkan itu nggak akan menghasilkan bilangan pecahan ya. Ya, misalnya ini saya punya bilangan bulat 2. Misalnya saya punya bilangan bulat 2 ditambah 3. Apakah ini bisa menghasilkan pecahan? Nggak bisa, itu pasti menghasilkan bulat juga, yaitu 5. Pecahan Pak, misalnya 10/2. Ini kan pecahan Pak, tapi 10/2 itu ada hasilnya berapa, yaitu 5 ini ya, hasilnya 5 itu, maka itu dihitung bulat, bukan dihitung pecahan, soalnya 10/2 itu menghasilkan bilangan, yaitu 5 ya. Oke, saya lanjutkan. Terus sifat yang kedua itu adalah sifat komutatif atau pertukaran ya. Apa arti pertukaran? Itu seperti ini. Perhatikan yang pertama ini, yang ini, 5 tambah 7 hasilnya berapa? 12 ya. Tapi ini khusus untuk penjumlahan ya, ini kita masih berbicara penjumlahan. 5 tambah 7 hasilnya 12. Kalau saya tukar 7-nya yang di depan kayak ini, terus 5-nya di belakang, saya tambah, hasilnya tetap 12. Itu arti pertukaran ya. Jadi kalau penjumlahan bilangan bulat ya, kalau 5 tambah 5 tambah 7 itu pasti hasilnya tetap sama dengan 7 tambah 5 ya. Itu arti dari pertukaran ya. Jadi hasilnya tetap sama. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A ya. Pak, kalau bilangan negatif Pak, apakah sama ya? Kita coba. Misalnya saya punya negatif 2 ditambah 5 misalnya. Negatif 2 tambah 5 berapa? Kita melangkah ke kiri sebanyak 2, terus melangkah ke kanan sebanyak 5 ya. Jadi melangkah ke kiri sebanyak 2, melangkah ke kanan sebanyak 5. Berarti ke kiri 2 ya. Terus kita ke kanan lagi 2 lagi. Biar tetap jadi 0 kayak tadi. Berarti min 2 tambah 2. Ini kan ke kiri, ini ke kanan. Nah, kalau sudah melangkah ke kanan 2, berarti 5 ini sisa berapa? Sisa 3. Berarti kita hasilnya adalah 3. Gitu kan? Nah, sekarang jadi hasilnya 3 ya. Nah, sekarang kita balik. Sekarang kita balik. Ya, sekarang kita balik. Saya hapus dulu. Ya. Sekarang kita balik. 5 tambah min 2. Nah, 5 tambah min 2. 5 ini ya, ini 5 ya. Tambah min 2. Tambah min 2. Berapa ini? Jadi kita melangkah ke kanan 5 kali, terus ke kiri 5 kali. Kalau awalnya kita dari 0 ya, melangkah ke kanan 5 kali, terus melangkah kembali lagi ke kiri 2 kali, maka kita itu sama aja dengan melangkah berapa kali? Yaitu melangkah 3 kali ke kanan. Sama hasilnya, walaupun bilangan negatif ya. Oke. Kita lanjutkan ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi dikelompokkan. Ya, ini terhadap penjumlahan lagi. Apa sih maksudnya pengelompokan? Pengelompokan itu seperti ini. Ini bisa pengelompokan itu kalau penjumlahannya itu lebih dari 2 suku bilangan, 2 bilangan ya, dua bilangan. Ya, contohnya 3 bilangan, 4 bilangan dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Yang awal ini itu min 5 tambah 7 tambah 8. Itu kan 3 bilangan ya. Nah, yang dikelompokkan itu yang mana? Yang pertama itu saya kelompokkan yang depan. Jadi 5 tambah 7 kita kelompokkan dengan kita kasih tanda kurung ya. Kita kasih tanda kurung. Lah, min 5 tambah 7 tambah 8. Min 5 tambah 7 itu hasilnya adalah 2. Nah, kalau ditambah 8 hasilnya 10 ya. Nah, sekarang kalau kita kelompokkannya itu yang belakang, itu 7 tambah 8. Jadi 7 tambah 8 itu harus kita hitung dulu. Jadi min 5 nya tetap, ini kan min 5 ya, min 5 nya tetap. Lah 7 tambah 8 itu adalah 15. Min 5 tambah 15 tetap 10. Ini artinya adalah pengelompokan. Walaupun kita mengelompokkannya itu asal ya, tapi kalau operasinya itu penjumlahan, hasilnya itu sama saja. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi itu dikelompokkan seperti itu.
itu sama, nilainya tetap sama. Jadi sifatnya itu berbunyi untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A tambah B tutup kurung, itu berarti kita hitung dulu baru ditambah C, itu sama saja nilainya. A kita hitung terakhir tapi kita ngitung B tambah C dulu baru ditambah dengan A, itu hasilnya sama. Oke. Sifat yang keempat yaitu memiliki unsur identitas penjumlahan, ya. Apa identitas itu? Identitas itu adalah, ya, jadi dalam penjumlahan itu ada angka, ya, ada sebuah angka, ya, ya, dimana angka ini angka spesial, ya. Kenapa angka spesial? Soalnya bilangan berapapun kalau kita jumlah dengan angka ini itu nilainya tetap, itu adalah unsur identitas. Apa angkanya itu? Yaitu adalah 0, ya. Yang A 2 tambah 0 hasilnya tetap 2, 5 tambah 0 hasilnya tetap 5, min 10 tambah 0 hasilnya min 10 tetap, 0 tambah 2 hasilnya tetap 2, ya. Itu adalah angka spesial lah. Angka 0 ini itu yang disebut dengan identitas dari penjumlahan, soalnya dia angka spesial yang kalau kita jumlahkan dengan bilangan apapun nggak ngaruh, ya, gitu. Jadi identitas penjumlahan itu berbunyi untuk setiap bilangan bulat A itu selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A tetap A, ya. Oke, sifat penjumlahan yang kelima itu adalah inverse. Inverse itu apa? Inverse itu adalah lawan, ya. Di situ sudah ada, ya. Inverse itu adalah lawan. Jadi setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan, ya. Lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya itu pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0 tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula. Contoh 5. 5 itu adalah arahnya ke kanan, ya. Berapa satuan? Ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lawannya adalah yang arahnya ke kiri, ya. Karena satuannya ini 5 langkah tadi, maka ini juga 5 langkah juga. 1, 2, 3, 4, 5. Maka lawan dari 5 adalah min 5. Ini mudah, ya. Kalau 3 berarti lawannya berapa? Min 3. Kalau 2 berarti lawannya berapa? Min 2. Gitu, ya. Itu jadi lawannya itu adalah bilangan negatifnya, itu lawan dari bilangan, jadi inverse-nya. Begitu juga sebaliknya, min 5 lawannya berapa? Ya 5, ya. Min 3 lawannya berapa? Ya 3. Terus Pak, pertanyaan Pak, 0 lawannya berapa? 0 adalah lawannya dirinya sendiri, ya, gitu. Nah, itu dijelaskan lagi, ya. Oke, sekarang kita masuk ke operasi bilangan yang kedua, yaitu adalah pengurangan, ya. Pengurangan itu adalah dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan, ya. Misalnya ini ada pengurangan yang ini, ya, kita hitungnya adalah kita hitung dulu yang nomor 2 itu 4 tambah min 3, ya, jadi 4 tambah min 3 gitu. 4 tambah min 3 itu adalah kita berjalan 4, ya, terus berbalik arah lagi sebanyak 3. Jadi kita berjalan satu sorry. Oke, misalnya ini, ya, kita berjalan lagi 4, ya, berjalan ke kanan 4, jadi 1, 2, 3, 4, jadi kan di titik 4 ini, terus ditambah min 3, kita ke kiri berarti, ya, ke kiri sebanyak 3. Nah, maka kita akan berhenti di angka 1, berarti 4 tambah min 3 itu adalah 1. Ini masih konsep penjumlahan, nah ini itu bisa kita tulis dengan 4 min 3. Jadi konsep awal pengurangan itu adalah karena adanya penjumlahan dengan bilangan negatif, ya. 4 kurangi 3 itu hasilnya adalah 1, gitu. Ya, jadi pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatif lah. Untuk mempersingkat aja itu, jadi operasinya yang awalnya penjumlahan itu jadi pengurangan, ya, gitu. Itu definisi dari pengurangan. Nah, tadi yang nomor 2 itu sudah, ya. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 3. Nomor 3. Nomor
nomor 3 ya. Nomor 3 kita bahas, kita coba dengan menggunakan garis bilangan. Nomor 1 kan tadi sudah, nomor 2 sudah, sekarang coba nomor 3 ya. Min 5, titik awalnya itu tetap dari 0 ya. Min 5, karena min 5 itu berarti kita berjalan ke kiri sejauh 5 di sini ya. Kemudian min ya, min lagi berarti dia ke kiri ya, ke kiri tapi min lagi. Jadi minnya ini minnya sorry ini dikurangi, ini min, jadi dikurangi itu berarti lawannya ya. Kalau min itu kan ke kiri seharusnya, karena ini prosesnya adalah dikurangi ya, maka kita nggak ke kiri tapi ke kanan ya. Jadi kita ke kanan sebanyak 2 gini ya, sehingga kita berhenti di min 3. Maka min 5 dikurangi min 2 itu sama dengan min 3 gitu ya. Saya ulang lagi, misalnya saya ulang lagi ya, saya hapus semua dulu. Oke, jadi min 5 itu kan ke kiri sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita kan berhenti di sini dulu. Min itu adalah lawan dari penjumlahan kan ya. Lawannya itu maksudnya gimana, kita lihat belakangnya, karena belakangnya adalah min 2 ya. Min 2 itu kan seharusnya kita ke kiri sebanyak 2 ya seharusnya, tapi karena itu bukan penjumlahan, karena ini pengurangan itu lawannya penjumlahan, kita berpikirnya sebaliknya. Kalau ditambah itu seharusnya kita ke kiri, berarti kalau dikurangi itu kita ke kanan. Berarti walaupun min itu seharusnya ke kiri, tapi karena operasinya dikurangi, maka kita harus ke kanan sebanyak 2. Nah, maka dia akan berhenti di min 3. Jadi min 5 dikurangi min 2 itu hasilnya adalah min 3 gitu ya. Nah, nomor 3 itu sama nilainya dengan nomor 4 sorry. Jadi min 5 ditambah 2 ya. Min 5 tambah 2. Min 5 itu kan saya hapus semua dulu. Sekarang kita bahas yang nomor 4 ya. Nomor 3 saya harap kalian sudah mengerti. Sekarang yang nomor 4. Min 5 itu berarti kita ke kiri sebanyak 5 ya. Terus ditambah 2. Berarti karena ini ditambah 2 itu kan positif itu kan ke kanan ya. Ditambah kita sesuai aturannya, berarti ditambah itu ke kanan 2 kali. 1, 2 berarti di min 3. Sama, ini min 3. Ini tadi juga ketemunya min 3 gitu. Itu adalah operasi pengurangan ya. Sudah, itu operasinya 2 dulu kita bahas di sini. Nah, dari 2 operasi tadi, penjelasan tadi, silakan kalian mengerjakan 2 nomor ini ya. Terus kalian kerjakan betul-betul. Setelah itu kalian kumpulkan melalui WhatsApp ya, ke nomor saya. Lah nomor saya carinya di mana, Pak? Itu bisa dilihat di website Ma'rifah, di mana kalian mendapatkan link video ini gitu ya. Jadi silakan kerjakan dengan betul-betul. Saya harap kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan barusan ya. Semoga bermanfaat ilmu yang barusan saya sampaikan ya. Cukup itu saja dari saya ya. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadahnya. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan semangat membantu orang tua karena kalian banyak di rumah ya gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa penutup majelis ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf ya. Bila ada salah penjelasan saya juga mohon maaf. Jika ada yang belum kalian mengerti, silakan cari di referensi lain seperti buku ataupun internet. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.